kawan Kicomania. Pagi hari ini saya berada di penangkaran, sederhana sekali. Jadi yang ini sering sekali saya buat praktek. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mana Om Sis hasilnya? Hasilnya di belakang sana itu ada yang ngeram 2 pasang, yang lainnya ternyata sudah dipinang teman Kicomania. Jadi ada orang datang ke sini, sebetulnya sayang sekali sudah ngumpulin ya, udah judul, tetapi ya karena orangnya juga jauh juga, akhirnya ya tetap keluar teman-teman. Jadi karena awalnya ya seperti saya bilang itu tadi teman-teman, untuk bakul ya kayak gitu ya. Dan apa ya, beberapa waktu yang lalu itu 2 pasang juga udah keluar juga, tetapi itu enggak penting teman-teman. Yang penting di video kali ini teman-teman, banyak sekali peternak, tidak semua peternak ada yang mau membagikan perawatannya di penangkaran kayak gitu ya. Jadi ada sih yang enak, saya tanya-tanya ketika belajar dulu, responnya positif. Ketika saya tanya itu langsung dikasih tahu jawaban yang pas atau cocok menurut saya kayak gitu teman-teman. Tetapi ada juga sih ketika saya tanya di kandang penangkaran itu bagaimana, dia cuma berbelit-belit dan lain sebagainya itu juga. Jadi yang namanya ya orang itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi di video kali ini akan saya bagikan perawatan. Ini sebetulnya video ini sudah ada teman-teman, tetapi ada teman-teman, banyak teman-teman yang baru gabung juga tanya kesulitan mencari video karena videonya terlalu banyak katanya kayak gitu teman-teman. Oke lah, jadi saya membuat video berdasarkan permintaan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum dibalas videonya atau WhatsApp-nya, itu akan saya tuangkan lewat video ya, karena banyak sekali chat yang masuk. Oke, yang pertama-tama di sini saya menggunakan settingan menggunakan ulet kandang dan jangkrik saja teman-teman. Mungkin ada yang tanya, apa bagus buat penangkaran, buat diternak ya kayak gitu teman-teman. Buat diternakan apa bagus? Jadi nanti bisa lihat kayak gitu ya. Yang intinya saya ternak itu tidak pengen yang sulit-sulit. Jadi ada beberapa teman Kicomania yang curhat. Yang pertama, Om, settingan saya menggunakan ulat bambu di kandang supaya hasilnya bagus kayak gitu ya. Om, saya menggunakan ini, menggunakan itu kayak gitu. Itu enggak apa-apa teman-teman. Yang pasti yang pertama kuncinya itu stabil, jangan dirubah-rubah kayak gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak mau menyulitkan saya sendiri untuk ternak. Wong pengennya itu biayanya murah, produknya bagus, itu bagaimana? Saya mikirnya ke situ. Jadi kalau misalkan saya mau dibandingkan dengan peternak lain yang menggunakan kunci ulat bambu, itu saya sulit sekali. Jadi saya tidak punya kebun bambu, terus saya carinya ulat bambu itu di mana kayak gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, dengan lingkungan kita. Jadi kita carinya EF itu yang mudah itu apa kayak gitu ya. Seperti teman-teman lihat di belakang saya ini biasanya saya menggunakan ulet kandang sama jangkrik aja. Yang penting jangkriknya itu dan ulet kandang kita rawat dengan bagus. Itu hampir sama dengan apa teman-teman, EF lainnya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus penggunaannya bagaimana? Ini sebetulnya sudah ada ya, sudah saya bahas teman-teman. Oke, langsung saja seperti ini teman-teman. Yang penting ini patokan saya ternak di kandang itu saya gunakan for breeding atau for petelur itu teman-teman. Di kandang yang pertama itu untuk dikasihkan ke ulet kandang sama jangkrik. Terus setelannya bagaimana? Ini saya katakan makanan pokoknya ulet kandang teman-teman. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera atau luar Pulau Jawa ulet kandang tidak ada, itu bisa dilatih. Banyak sekali yang menggunakan ulet Hongkong juga berhasil, tetapi cara penggunaannya harus dilatih ya. Jangan full ulet Hongkong, biasanya dioplos dengan jangkrik seperti itu. Tetapi ini yang saya gunakan ulet kandang. Jadi ulet kandang, terus jangkriknya sekitar segini, mungkin ini sekitar 20 ekoran. Nah, ini 20 ekoran teman-teman. Karena kandangnya sederhana ya cukup saya bruk gitu aja, nanti udah dimakan sama burungnya.
Oke teman-teman, kita review lagi. Nah, ini posisinya yang kemarin ya. Ini yang jinak lowo galak kemarin, saya langsung penjodohan. Ini EF-nya saya kasih banyak karena biar cepat birahi. Jadi jangkriknya itu biasanya kalau normalnya saya kasih sekitar 15. Ini saya kasih 2 kali lipat sekitar 3 bulan. Ada apa enggak itu? Enggak ada, sekitar 2 bulan saya tambahi. Ini tujuannya untuk apa? Biar dia cepat birahi. Kayak gitu ya. Jadi ini EF harian biasanya saya kasih sekitar 15 bruk pagi aja ya, karena sudah ada ulet kandangnya, biar stabil kayak gitu. Terus yang ini ditambahi karena biar cepat birahi ya, karena ini udah dijodohkan kemarin. Yang ini sekitar 15 langsung bruk ya, karena ini ini betina saja ini. Yang ini maaf ya, ini betina saja. Ini saya kasih agak banyak karena ini udah ngangkut sarang. Biasanya barangan ngangkut sarang itu kawin. Yang ini saya kasih banyak juga. Itu teman-teman lihat saya kasih banyak karena ini udah ngangkut sarang. Nggak tahu ini udah nelur apa belum. Itu sarangnya udah habis. Sarangnya udah habis ini. Mas menjodohkan muda hutan bagaimana? Gampang sekali Pak caranya. Cek channel ini sudah ada ya. Nanti kurangnya saya tambahi. Terus yang ini teman-teman, ini udah ngeram sekitar 10 hari. Ini saya kasih EF banyak sekali settingannya. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika ngeram 10 hari, misalkan perhitungan maju, netasnya lebih awal, itu nanti burung tersebut tidak kesulitan untuk mencari pakan atau bisa punya pilihan. Jadi tidak cuma ulet kandang ya. Sebetulnya ulet kandang itu sudah bisa untuk meloloh anakannya, tetapi jangkrik biasanya lebih suka kayak gitu ya, biasanya diedel-edel, diambil perutnya sama jantannya, betinanya kayak gitu. Jadi ini saya kasih banyak supaya bertujuan nanti misalkan burung tersebut menetas lebih awal kayak gitu. Ini udah mulai turun-turun, mungkin udah mulai mendekati ya kalau netes. Karena apa? Yang pertama kemarin karena panas banter, iya ya, karena panas ya kemarin. Itu telurnya saya ambil, dalamnya udah ada embrionya, udah ada indilannya murai batu ya. Itu mati kemarin karena suhunya panas sekali di sini karena pas sibuk-sibuk. Jadi tidak bisa membersihkan, tidak bisa nyemproti, tidak bisa, pokoknya sibuk-sibuknya kemarin. Kan pas anak lagi sakit dan lain sebagainya. Jadi posisinya kemarin itu yang pertama, nelur pertama ini tidak netas. Cuman saya senang udah kelihatan ngisi. Jadi kayak gitu. Jadi kembali lagi ke settingannya itu yang penting stabil, jadi jangan dirubah-rubah ya. Kalau saya favorit ulet kandang, yang penting ulet kandangnya sehat, dikasih fur breeding atau fur petelur. Jangkriknya juga demikian, sehat, dirawat, dikasih fur breeding atau tumbuh-tumbuhan. Kayak gitu udah, kayaknya itu sudah cukup stabil kayak gitu ya. Terus ketika yaitu tadi lagi teman-teman, yang sana waktu kondisi normal-normal aja ya dikasih settingan normal setiap pagi 15 sampai 20 ekor ya. Tetapi untuk musim kawin itu kita kasih lebih banyak. Intinya, ketika musim kawin itu kita kasih lebih banyak, dan ketika mau netas itu kita kasih lebih banyak kayak gitu ya. Jadi saya menambahi EF lain, mungkin ada tambahan kruto ketika netas ya. Seperti itu. Selainnya itu tidak. Tujuannya untuk apa? Biar anakannya mudah diloloh dan cepat besar, teman-teman. Oke, untuk settingan di kandang mungkin teman-teman bisa menyesuaikan di tempat masing-masing. Intinya di garis bawahi, saya ulangi lagi, ketika kesehariannya burung tersebut waktu tidak musim kawin, tidak melahirkan, tidak menetaskan anaknya, itu settingannya biasanya standar biasa. Tetapi pada musim tertentu, musim kawin, untuk stamina atau
waktu ngeloloh itu EF-nya saya kasih banyak ya jangkriknya seperti itu. Misalkan teman-teman ada yang tanya, Om, ketika musim biasa apa boleh dikasih full ya? Ya boleh-boleh aja, tetapi ketika burungnya birahi itu biasanya akan merusak juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya settingannya seperti itu, nanti teman-teman bisa sesuaikan di lingkungan masing-masing ya. Oke, kayaknya video ini sekian dulu teman-teman, sudah jelas. Dari video ini sudah saya buat 2 kali atau 3 kali ini teman-teman. Ini sebagai pelengkap saja untuk settingan di kandang kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian dulu, jadinya cuma sederhana